Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatul Anissa, NIM 176 dari Agribisnis C 2017, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mereview salah buku yang berjudul Manajemen Consulting yang ditulis oleh Milan Guber tahun 2002, seperti yang di samping foto sini. Dan untuk memenuhi salah satu tugas teknik konseling dan problem solving. Di sini saya akan mereview salah satu capture, yaitu capture 26 yang berjudul berkonsultasi untuk sektor publik. Pasti bertanya-tanya ya, apa sih sektor publik itu? Nah, di sini sektor publik itu lebih mengarah kepada pemerintah, jadi konsultasi pada pemerintah gitu. Nah, penyediaan layanan konsultasi untuk administrasi publik dan sektor publik itu harus menanggapi tantangan dan masalah khusus sektor ini. Jadi khusus sektor yang pemerintah ini, di pemerintah ini. Pada gilirannya tantangan dan masalah ini tuh berasal dari konteks nasional, sosial dan ekonomi, serta bagian besar kebijakan pemerintah yang saat ini dan di masa depan, seperti itu. Nah, pemerintah itu berpaling ke konsultan karena tantangan yang mereka hadapi itu lebih kompleks dibanding sebelumnya, seperti itu. Dan pemerintah itu terus menerus dihadapkan dengan tantangan dan kritik politik, seperti itu. Nah, sebelum langsung membahas, saya akan memberitahu ada beberapa topik yang perlu dibahas, yaitu yang pertama itu peran pemerintah yang berkembang, yang kedua memahami lingkungan sektor publik, yang ketiga kerja dengan klien sektor publik sepanjang siklus konsultasi, yang keempat penyedia layanan, dan yang kelima tantangan apa aja sih yang saat ini sedang dirasakan oleh pemerintah. Nah, langsung saja peran pemerintah yang berkembang. Peran pemerintah dalam masyarakat modern itu pasti meresap, yaitu contohnya pasti lebih peran itu selalu ditunggu oleh masyarakat, seperti itu. Yang pertama yaitu peran pemerintah itu tidak hanya menyediakan atau mengatur beragam layanan, mereka juga menyediakan kerangka kerja legislatif untuk tata kelola. Jadi pemerintah itu juga dapat mencapai tujuannya dengan banyak cara. Yang pertama memproduksi dan memberikan layanan, yang dua melakukan pembayaran secara langsung kepada individu dan bisnis, yang ketiga mendirikan perusahaan komersial milik pemerintah, dan selanjutnya dengan mengatur kegiatan bisnis dan lainnya masih banyak lagi. Nah, pemerintah telah meminta bantuan dari konsultan tentang berbagai masalah ekonomi, sosial, atau administrasi yang ada di publik atau pemerintah, seperti itu. David Osborne dan Ted Gabler telah menyatakan secara terbuka apa yang diyakini oleh banyak cendekiawan atau praktisi lainnya, bahwa pemerintah itu perlu diciptakan kembali, seperti itu. Dan yang kedua itu tidak ada masyarakat yang makmur dan demokratis atau ekonomi pasarnya berkembang tanpa pemerintah yang kuat dan efektif, atau pemerintah itu tanpa ikut andil gitu dalam masyarakat atau perkembangan ekonomi pasar, seperti itu. Nah, mengkritik pemerintah secara umum tidak banyak berguna. Yang dibutuhkan tuh hanya sebuah proposal yang bisa diterapkan, seperti itu. Tidak hanya mengkritik saja, tapi juga ada proposal secara tertulis gitu untuk pemerintah gitu. Osborne dan Gabler menyarankan 10 prinsip luas atau arahan yang menggarisbawahi bagaimana organisasi publik dapat menemukan kembali dan menyusun diri, bergerak dari sentralisasi ke desentralisasi, dari monopoli ke kompetisi, dari birokrasi ke mekanisme pasar, dan dari input pendanaan ke hasil pendanaan. Nah, berikut yaitu 10 prinsip luas untuk pemerintah itu kembali, seperti itu, yang seperti di sini. Nah, ketika konsultasi manajemen pertama kali diperkenankan ke manajemen sektor publik, itu tugasnya itu cenderungnya bersifat masih umum gitu. Waktu masih pertama kali masih umum tugasnya, tapi setelah program pemerintahnya lebih kompleks, ada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan dampak sosial dari layanan pemerintah dalam menghadapi penyusutan anggaran. Dan semakin meningkatnya permintaan untuk layanan publik yang lebih beragam dan berbagai macam, serta memiliki kualitas yang tinggi, seperti itu. Kemajuan teknologi informasi atau IT memfasilitasi dan mendesain dan membutuhkan desain ulang dan rekayasa ulang program dan layanan utama pemerintah.
Akibatnya, sifat layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh pasar ini menjadi lebih khusus dan lebih kompleks seperti itu. Sebagian besar layanan ini itu cenderung berada di satu atau lebih dari 4 bidang. Contohnya yaitu ada 4 bidang. Yang pertama, saran strategi dan kebijakan. Nah, umumnya ini terkait dengan masalah sosial atau administrasi yang dihadapi oleh sektor publik gitu. Yang kedua, itu merancang, mengembangkan dan mengelola program dan operasi. Adalah area di mana ada permintaan yang jauh lebih sering untuk bantuan konsultasi manajemen. Yang ketiga itu pengaturan dari mesin organisasi sektor publik. Penyesuaian ini tuh biasanya fokus pada struktur organisasi, proses dan sistem pendukung seperti keuangan, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu memfasilitasi proses perubahan dalam organisasi sektor publik. Apakah perubahan itu pada struktur organisasi dan cara melakukan sesuatu untuk sistem mendukung manajemen proses perubahan itu sendiri sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Terus yang kedua, topik kedua itu yang memahami lingkungan sektor publik. Apa sih yang perlu dipahami itu? Pasti kan masih bertanya-tanya kan lingkungan sektor publik tuh, dan mungkin masih awam seperti itu. Nah, kesalahan terburuk yang dapat dilakukan konsultan dalam memasuki sektor publik atau pemerintah itu adalah meyakini bahwa manajemen adalah sama di mana-mana, dan bahwa pengalaman sektor swasta yang solid memberikan semua jawaban. Memanfaatkan pengetahuan manajemen sektor swasta ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan manajemen publik seperti itu. Nah, langsung saja yaitu ke pengambilan keputusan sektor publik. Pengambilan keputusan sektor publik adalah proses di mana pemerintah atau lembaga pemerintah itu merespon masalah sosial atau administrasi dari sektor publik atau di pemerintah ini. Malah kita kan ada masalah sosial dan masalah administrasi. Yang pertama, masalah sosial. Masalah sosial adalah masalah atau peluang sosial atau ekonomi yang perlu tindakan kolektif oleh masyarakat, umumnya melalui program atau lembaga pemerintah seperti itu. Program pemerintah itu baik layanan yang diproduksi atau diatur oleh pemerintah, program regulasi atau hibah ekonomi untuk perorangan atau bisnis, memerlukan analisis, perencanaan, dan organisasi yang cermat seperti itu. Terus yang kedua itu ada masalah administrasi. Masalah administrasi itu masalah atau peluang yang terkait dengan mesin pemerintah gitu. Pemerintah adalah sebuah sistem administrasi yang besar yang diorganisasi untuk menyediakan berbagai jenis layanan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan sektor publik biasanya terdiri dari 4 langkah utama, di mana masing-masing mungkin ada permintaan untuk bantuan konsultasi manajemen seperti itu. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua analisis data, yang ketiga konsultasi dengan pemangku kepentingan, yang keempat pemilihan alternatif. Mulai dari yang pertama yaitu untuk memahami sifat masalah itu diperlukan adanya pengumpulan data gitu. Banyak masalah publik yang sangat kompleks dan pengumpulan datanya itu mungkin luas seperti itu ya. Dan data itu biasanya dapat dikumpulkan dari sumber sekunder atau sebagai data primer melalui survei atau cara lain gitu, seperti itu. Yang kedua yaitu setelah data dikumpulkan lalu data tersebut dianalisis. Nah, untuk mengembangkan strategi yang berbeda untuk suatu program, itu sekali lagi analisis ini mungkin relatif sederhana atau sangat kompleks tergantung pada sifat masalahnya, seperti itu. Yang ketiga, konsultasi dengan pemangku kepentingan. Hal ini tuh tidak unik untuk pengambilan keputusan publik, tetapi sangat penting khususnya di sektor pemerintah gitu. Terus ketiga langkah tersebut setelah selesai selanjutnya itu pemilihan alternatif, yaitu langkah keempat pemilihan alternatif untuk mengembangkan sebuah program. Jadi perlu adanya pemilihan alternatif. Jadi udah difiksin pemilihan apa aja sih yang dipilih seperti itu. Nah, seleksi ini tuh akan sangat dipengaruhi oleh pendapat semua pemangku kepentingan gitu, termasuk pemerintah saat itu, masyarakat luas, kelompok kepentingan khusus, dan badan pegawai negeri gitu. Nah, sementara pengumpulan data, analisis data, konsultasi dengan pemangku kepentingan sangat memudahkan pengambilan keputusan gitu. Keputusan itu sangat berbasis pada nilai dan tidak seperti kebanyakan sektor swasta.
harus menanggapi banyak kepentingan dan kriterianya saling bertentangan gitu. Nah, setelah keputusan itu dibuat, keputusan itu harus diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah program yang dirancang dengan cermat gitu, dan harus dievaluasi selama dan setelah implementasi gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada politik nasional dan lokal. Nah, politik nasional dan lokal itu proses pengambilan keputusan penting di sektor publik adalah proses politik bahkan jika masalah terkait bersifat teknis gitu. Contohnya itu keputusan administrasi kecil gitu, yang tampaknya tanpa implikasi dan signifikansi politik, dapat melibatkan kriteria politik dan dapat dipolitisasi dalam keadaan tertentu. Nah, dalam lingkungan politik yang kurang konfrontatif, kepentingan nasional memang mungkin harus menang atas ideologi dan kepentingan partai politik, meskipun bukan tanpa negosiasi dan kompromi. Status, kualitas, dan kemandirian itu hanya layanan sipil, juga akan mempengaruhi kualitas hubungan administrasi publik dengan konsultan gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan sosial. Persyaratan utama pengambilan keputusan politik adalah keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan program publik. Tujuan sosial itu dapat mencakup pengembangan wilayah tertentu, promosi usaha kecil, penciptaan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, masih banyak lagi. Masalah yang sering dihadapi oleh konselor itu adalah bahwa tujuan dan kriteria sosial itu tujuan dan kriteria sosial dan ekonomi itu tidak jelas gitu, tidak akurat atau bahkan bertentangan, sehingga diperlukan untuk mencari definisi operasional eksplisit dan terukur dan kategori tujuan sosial gitu. Terus selanjutnya yaitu sikap untuk berubah dan berkonsultasi. Administrasi berpengalaman yang mungkin telah melihat banyak reorganisasi yang tidak perlu, janji-janji politik yang tidak terpenuhi, dan bahkan proyeknya gagal, cenderung sinis tentang proposal perubahan baru dan proyek konsultasi. Tekanan persaingan dan peluang yang diciptakan oleh globalisasi, liberalisasi pasar, teknologi baru, dan perkembangan lainnya cenderung memiliki dampak yang lebih kecil pada administrasi publik daripada bisnis swasta. Nah, konsultan dapat dipandang dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan sebagai orang luar yang memiliki pekerjaan mudah menulis laporan lain dengan kemudian meninggalkan organisasi. Sementara manajer publik sekali lagi akan dibiarkan dengan proposal yang tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan nyata dari atasan dan dengan sumber daya yang tidak mencukupi atau tidak terpenuhi gitu. Konsultan juga dapat dilihat sebagai individu yang istimewa yang upahnya tidak sebanding dengan pengalaman mereka gitu. Terus yang itu sikap dan perilaku konsultan. Ini sikapnya dari perilaku konsultan gitu. Nah, konsultan itu yang berpengalaman itu mengetahui kekhawatiran ini, jadi khawatiran tentang permasalahan yang di sektor publik gitu. Mereka menyadari bahwa masalah utama dalam mengembangkan hubungan kepercayaan dan pemahaman kita kepada klien sebagai pribadi gitu. Konsultan tidak hanya memahami mengapa hal-hal tertentu yang mungkin terjadi dan yang lain tidak, tetapi harus berempati juga dengan klien dengan menggunakan kemitraan sejati dan bekerja untuk menyelesaikan atau mendapat sebuah solusi itu yang dapat diterima oleh klien sebagai miliknya dan dipertahankan dengan atasan gitu. Badan publik terpilih dan bahkan dengan masyarakat luas. Jadi kita tuh harus bisa memahami klien dan klien itu bisa menerima apa masukan kita, saran kita, solusi kita, sehingga klien bisa mempertahankan gitu, khususnya di sektor publik gitu. Terus topik yang ketiga yaitu kerja dengan klien sektor publik sepanjang siklus konsultasi. Di sini ada beberapa sub yang akan dijelaskan. Yang pertama itu pemasaran. Sebagian besar pemasaran ke sektor publik atau pengembangan lead dan identifikasi proyek konsultasi adalah melalui jaringan dan kontak pribadi.
Jaringan yang baik hanya dapat dikembangkan dari waktu ke waktu dan membutuhkan waktu yang konstan supaya untuk mempertahankan. Seperti itu. Nah, dalam jumlah kasus yang terbatas ini dapat mengarah pada seleksi langsung, tapi lebih sering akan memfasilitasi praseleksi dan daftar pendek. Sebagian besar tugas besar di sektor publik diberikan berdasarkan tawaran kompetitif. Rasio keberhasilan penawaran perusahaan itu berbeda-beda, tetapi tidak terlalu tinggi dan menyiapkan proposal mahal dan memakan waktu. Tidak. Karena itu konsultasi disarankan untuk mengembangkan proses yang efisien untuk penawaran kompetitif dan mencoba memaksimalkan peluang mereka untuk mengulangi bisnis gitu, yang jauh lebih murah untuk diperoleh daripada bisnis yang baru gitu. Penting untuk mengembangkan beberapa bisnis sebagai sumber tunggal. Kontrak yang diberangkat secara langsung ini umumnya kecil tapi relatif murah untuk mendapatkannya dan mengizinkan konsultan untuk membangun dan mempertahankan kontak klien yang baik gitu. Terus selanjutnya itu ada seleksi melalui pengadaan publik. Nah, seleksi ini tuh pilihan konsultan seperti halnya barang dan jasa lainnya harus mematuhi undang-undang atau aturan yang berlaku untuk pengadaan publik secara umum. Lalu apa sih ciri khas sektor publik? Nah, ini selalu prosedur formal didefinisikan dengan tepat dan terstruktur digunakan gitu. Kemungkinan besar ada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang menjelaskan prosedur dan kriteria untuk memilih konsultan dan memberikan informasi dan pedoman seperti kontrak, formulir dan sejenisnya. Nah, alasannya di sektor publik itu menggunakan prosedur yang formal itu wajib. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk memberikan semua kandidat yang memenuhi syarat kesempatan yang sama. Yang kedua, untuk meningkatkan kemungkinan mengidentifikasi dan memilih konsultan yang paling cocok gitu. Yang ketiga, untuk membuat seleksi secara transparan dan kurang terbukti untuk kritik. Dan yang keempat, untuk mengurangi risiko pilih kasih, nepotisme, dan korupsi. Yang kelima, untuk menyelaraskan pendekatan yang digunakan dan mentransfer pengalaman yang baik di antara berbagai departemen pemerintah dan lembaga publik. Dan yang keenam, yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas keseluruhan pemilihan dan penunjukan konsultan dalam lingkungan sektor publik yang kompleks gitu. Karena permasalahan di sektor publik itu sangat kompleks gitu. Nah, ada beberapa organisasi gitu atau seperti kayak proyek. Nah, yang pertama itu bank data. Bank data itu banyak organisasi sektor publik memiliki bank data konsultan. Nah, bank data ini memiliki ribuan konsultan dan perusahaan konsultan. Diklarifikasi berdasarkan bidang keterampilan, jadi masing-masing ada bidangnya gitu. Dan dalam beberapa kasus, pendaftaran dengan bank data yang relevan merupakan prasyarat untuk menerima undangan untuk membuat proposal atau memenuhi syarat untuk menyediakan layanan. Yang kedua itu tawaran kompetitif. Nah, kalau tawaran kompetitif ini tergantung pada ukuran penugasan konsultasi yang diusulkan. Tawaran kompetitif ini dapat diminta dari perusahaan konsultan atau konsultan individu, seperti itu. Nah, dokumen ini tuh biasanya harus spesifik, terperinci, seperti itu. Nah, biasanya kenapa sih harus spesifik, harus terperinci itu karena untuk menghormati spesifik ini tuh menyebabkan diskualifikasi penawar, jadi untuk meminimalisasi kegagalan juga gitu. Nah, biasanya prosedur evaluasi penawaran ini juga tergantung pada ukuran penugasan yang diusulkan, kriteria, dan seringkali hasilnya biasanya tersedia untuk penawar gitu. Selanjutnya itu kendala anggaran. Mungkin ada batasan anggaran yang ketat membatasi ukuran penugasan atau menentukan jadwal waktunya. Yang selanjutnya itu kebijaksanaan manajerial. Nah, ini tuh terlepas dari prosedur formal, pengadaan konsultasi sektor publik tidak sepenuhnya tidak fleksibel. Nah, sebagai aturan, penugasan kecil dapat diatur dengan
seleksi langsung atau menggunakan prosedur yang disederhanakan gitu. Terus selanjutnya itu adalah membuat kontrak. Nah, ada beberapa aspek kontrak dengan klien sektor publik yang harus ditekankan. Jadi ada beberapa faktor gitu. Yang pertama itu definisi harus jelas dan terperinci. Terus yang kedua, ada kebutuhan untuk menjadi pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan implementasi dengan sejauh mana konsultasi harus pergi gitu. Terus yang selanjutnya itu partisipasi manajemen dan staf klien harus ditentukan secara tepat, terutama untuk proyek yang tidak dapat diselesaikan tanpa partisipasi ini. Terus yang selanjutnya itu kerahasiaan adalah masalah utama. Terus selanjutnya itu hak dan kewajiban konsultan untuk menghubungi secara langsung dan berkonsultasi dengan klien, pengguna, dan pemangku kepentingan administrasi publik harus ditentukan. Selanjutnya struktur biayanya tuh harus jelas. Terus struktur dan jadwal anggaran dan pembayaran juga harus jelas. Dan tingkat biaya juga harus ditentukan seperti itu. Jadi harus ada permintaan proposal, meminta informasi terperinci tentang harga, tarif harian, alokasi waktu, dan masing-masingnya. Seperti itu. Terus selanjutnya itu ada penerapan. Nah, penerapan itu banyak konsultan yang berpengalaman menganggap bahwa di sektor publik itu orang dan masalah proses menang atas masalah teknis gitu. Nah, penting untuk mengadopsi pendekatan yang mencakup konsultasi penuh dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan. Konsultan dapat sangat idealis atau tergoda untuk merekomendasi solusi teoritis terbaik. Sebuah rekomendasi yang mengaruh pada perubahan nyata bernilai sejumlah laporan elegan yang akan mengumpulkan debu di rak. Nah, konsultasi penuh akan memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi dari konsultan itu tidak mewujudkan dan memusuhi para pemangku kepentingan gitu. Jadi ada saling keterkaitan dan saling mendukung. Jadi tidak saling mengejutkan atau memusuhi dari para pemangku kepentingan dan lainnya seperti itu. Jadi ada keselarasan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada penyedia layanan. Pasar untuk layanan konsultasi manajemen dalam administrasi publik besar dan menantang. Dengan perubahan saat ini, tantangan baru, permintaan untuk konsultasi sektor publik itu di banyak negara kemungkinan akan tetap stabil dan bahkan meningkat di masa depan. Yang pertama itu ada beberapa layanan. Yang pertama itu perusahaan konsultan swasta, institusi dan sekolah administrasi dan manajemen, grup konsultasi internal, mengembangkan ceruk, dan membangun gambar. Tapi di sini saya akan membahas tentang perusahaan konsultan swasta dan institusi dan sekolah administrasi dan manajemen, hanya 2 saja ya. Yang pertama yaitu perusahaan konsultan swasta. Banyak penugasan sektor publik cukup besar dan kompleks sehingga membutuhkan sumber daya dan pengalaman dari konsultan besar yang dapat memobilisasi tim konsultan multifungsi dan menjalankan kegiatan paralel di sejumlah public agency. Memang semua konsultan utama di kancah internasional telah bekerja untuk pemerintah dan menganggap kontrak sektor publik telah bekerja untuk pemerintah sebagai sebagian standar dan cukup stabil dari portofolio layanan. Yang kedua itu institusi dan sekolah administrasi dan manajemen. Institusi dan sekolah administrasi dan manajemen itu cenderung menganggap konsultan dengan pemerintah tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi sebagai layanan yang melengkapi pelatihan dan pendidikan dan memberikan lembaga dan wawasan yang diperlukan dalam praktik administrasi dan pengambilan keputusan sektor publik. Selanjutnya itu yang terakhir adalah tantangan apa sih saat ini yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Yang pertama itu ada 4. Yang pertama privatisasi, yang kedua proses rekayasa ulang, yang ketiga restrukturisasi badan dan organisasi publik, dan yang keempat e-government. Di sini aku membahas tentang privatisasi dan e-government karena keterbatasan waktu. Nah, yang selanjutnya itu privatisasi. Privatisasi itu muncul pada tahun 1980-an sebagai respon program radikal yang bertujuan membalikkan tren yang benar-benar tidak terkendali, seperti percabangan pemerintah ke daerah-daerah baru yang sebelumnya berada dalam dominan pribadi, dan kelanjutan dan proliferasi perusahaan milik negara dan publik gitu. Nah, untuk konsultan manajemen dan bisnis, privatisasi itu menawarkan berbagai peluang untuk pekerjaan kreatif dan menantang bagi pemerintah.
kementerian dan lembaga privatisasi khusus, dan perusahaan swasta yang tertarik untuk memperoleh perusahaan publik. Konsultan manajemen mungkin berada dalam posisi agensi pemimpin atau memiliki tugas khusus di bawah kepemimpinan agen lain. Sebagai aturan seorang bankir investasi atau firma akuntansi atau audit. Usaha selanjutnya itu e-government. Dalam kemajuan teknologi informasi itu pada layanan dan proses pemerintah sangat mendalam. Ini menyangkut proses, basis, dan aliran informasi, hubungan dan komunikasi antara layanan dan organisasi, penyediaan informasi dan kontak lainnya dengan warga negara, manajemen pengetahuan dan administrasi publik, dan lain-lain. Nah, aplikasi IT tindak lanjut dengan skala besar sudah digunakan penuh di banyak layanan pemerintah. Namun pemerintah sering bergumul dengan masalah koordinasi, kompatibilitas, efektivitas biaya, keterkaitan standarisasi, berbagi data, kerahasiaan, mengatasi tuntutan dan tekanan baru, dan lainnya. Masalah umum terus berlanjut dengan kurangnya kebijakan dan kemampuan untuk memilih dan memodernisasi IT atau teknologi informasi, mengelola dan mengawasi proyek-proyek IT yang besar dan kompleks, dan berbagai pengalaman di antara berbagai lembaga pemerintah. Nah, keputusan yang terkait dengan IT itu sering diserahkan kepada pejabat yang tidak siap untuk tugas tersebut dan tidak dapat beralih ke layanan internal pemerintah untuk meminta nasihat dan bantuan. Nah, di sini juga konsultan manajemen dan teknologi informasi itu memiliki misi penting. Pemerintah itu akan terus kekurangan kapasitas internal untuk perancangan, pemilihan, pemantauan, dan evaluasi program. Mereka akan membutuhkan perlindungan dari vendor yang tidak bermoral, yang berusaha menjualnya dengan sistem yang mahal, yang tidak sepenuhnya cocok atau kompatibel. Mereka akan mencari pengetahuan layanan outsourcing yang andalan hemat biaya, dan akan tertarik untuk mengimbangi perkembangan di sektor swasta tanpa mengabaikan kondisi, kebutuhan, dan sumber daya administrasi publik yang spesifik. Seperti itu saja review dari buku Manajemen Consulting milik Milan Gauber. Apabila ada kurang-kurangnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.